Manchester United akhirnya resmi memperkenalkan bek teranyarnya Lisandro Martinez. Perkenalan pemain berusia 24 tahun itu tersiar dalam unggahan video di Twitter MU dan Instagram MU. Setan Merah sejatinya telah mengumumkan perekrutan Martinez pada tanggal 17 Juli 2022 lalu. Dia dibeli dari Ajax sebagai rekrutan ketiga Erik ten Hag di bursa transfer musim panas ini. Manajemen MU mengikatnya dengan kontrak jangka panjang, yakni selama 5 tahun. Setan Merah juga harus merogoh kocek hingga 55 juta euro atau senilai 825 miliar rupiah. Martinez juga sudah tidak sabar segera bermain di Old Trafford. Bek asal Argentina ini berambisi untuk memberikan yang terbaik untuk fans Setan Merah. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa Lisandro Martinez kini telah menjadi anak asuh Erik ten Hag. MU mengumumkan peresmian transfer Martinez dari Ajax Amsterdam pada hari Rabu 27 Juli 2022. Setan Merah sebelumnya sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk merekrut sang bek pada 17 Juli lalu. Peresmian Martinez ini tentu saja mendapatkan tanggapan beragam dari netizen, termasuk fans Manchester United. Apa saja komentar dari fans MU itu? Bermain di Old Trafford selalu terasa spesial untuk Eriksen. Eriksen kini begitu menantikan debutnya di Old Trafford sebagai pemain Manchester United. Eriksen gabung MU pada bursa transfer musim panas ini usai kontraknya bersama Brentford berakhir. Gelandang asal Denmark itu menandatangani kontrak 3 tahun dengan MU. Eriksen sudah beberapa kali bertanding di Old Trafford sebagai lawan MU bersama mantan-mantan klubnya. Dalam kunjungan terakhirnya bersama Brentford, pemain berusia 30 tahun itu mendapatkan sambutan hangat dari supporter. Setelah beberapa kali datang sebagai lawan, Eriksen kini akan masuk ke Old Trafford sebagai pemain MU. Eriksen berpeluang melakukan debutnya untuk MU di laga kompetitif di Old Trafford. Setan Merah akan mengawali Premier League 2022-2023 dengan menjamu Brighton and Hove Albion pada Minggu 7 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Raksasa Premier League Manchester United resmi meminjamkan bek kiri belia Alvaro Fernandes ke klub Championship Preston North End selama musim 2022-2023 penuh. Ini merupakan kali pertama Alvaro Fernandes dipinjamkan ke klub lain sejak direkrut MU dari Real Madrid pada 2020 lalu. Sebelum meminjamkan Alvaro Fernandes, Manchester United lebih dahulu memperpanjang kontrak pemain 19 tahun itu hingga Juni 2024, disertai opsi perpanjangan selama setahun. Alvaro Fernandes pun mengaku antusias dengan peminjaman ke Preston North End ini. Baginya, ini merupakan langkah yang tepat untuk membuat karirnya semakin berkembang. Alvaro Fernandes sendiri merupakan salah satu pemain yang paling bersinar di tim akademi MU dalam 2 musim terakhir. Musim 2021-2022 kemarin, Alvaro Fernandes sukses meraih penghargaan pemain terbaik di tim cadangan MU. Sejauh ini, Alvaro Fernandes belum mendapatkan kesempatan melakoni debutnya bersama tim utama Manchester United. Sir Alex Ferguson tiba di markas Manchester United, Carrington, pada Selasa 26 Juli 2022 pagi waktu setempat. Ferguson datang berkesamaan dengan agenda pertemuan Erik ten Hag dan Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson setelah pensiun sebagai manajer musim 2012-2013 beberapa kali melakukan intervensi atas kebijakan penting di United. Apa saja? Yang pertama, memilih David Moyes. Sir Alex Ferguson memilih David Moyes untuk menjadi manajer baru Manchester United. Saat itu Moyes mendapatkan julukan The Chosen One atau yang terpilih. Hanya saja keputusan Ferguson itu untuk memilih Moyes kemudian gagal total. Yang kedua, kedatangan Ole Gunnar Solskjaer.
Saat itu muncul istilah DNA Man United, setan merah bakal kembali pada era kejayaan di tangan Ferguson. Ole Gunnar Solskjaer punya hubungan spesial dengan Ferguson dan perekrutannya tidak lepas dari saran sang bos. Pada bulan-bulan awal menjabat sebagai manajer MU, Solskjaer secara rutin bicara dengan Ferguson. Media-media di Inggris menyebut Ferguson sebagai konsultan di United. Yang ketiga, memasukkan agen Mike Phelan. Ferguson secara terbuka mengakui bahwa dia punya andil atas bergabungnya Mike Phelan. Ferguson bahkan turun langsung untuk memastikan Phelan menerima pekerjaan di United. Yang keempat, menolak European Super League. Ferguson menentang keras rencana United bergabung dengan proyek Super League. Pada akhirnya proyek Super League gagal total. Edward Ward kemudian mundur dari posisinya sebagai bentuk tanggung jawab. Yang kelima, kepulangan Ronaldo. Tujuan awal Ronaldo adalah pindah ke Man City. Jorge Mendes sudah melakukan kontak dengan Man City dan negosiasi berjalan positif. Namun, angin segera berubah setelah kabar itu sampai ke telinga Sir Alex Ferguson. Dia segala melakukan manuver untuk bisa menggagalkan kepindahan Ronaldo ke Man City. Dan Ferguson juga meminta United untuk membeli Ronaldo. Yang terakhir, pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Isu pemecatan Ole Gunnar Solskjaer mencuat sejak Oktober 2021. Ketika itu United baru saja menelan kekalahan 5-0 dari sang rival Liverpool. Hasil itu membawa dampak buruk bagi klub. United akhirnya menunda keputusan untuk memecat Ole Gunnar Solskjaer. Namun setelah kalah dari Watford pada 20 November 2021, tidak ada ampun untuk Ole Gunnar Solskjaer. Dia dipecat dari posisi manajer United. Gelandang baru Manchester United Christian Eriksen sudah tidak sabar membela setan merah. Dia berharap bisa menjalani debutnya ketika Man United menjamu Brighton and Hove Albion di Old Trafford. Duel Manchester United versus Brighton akan menjadi pembuka Liga Inggris 2022-2023 untuk pasukan Erik ten Hag, sekaligus mengawali lembaran baru setan merah setelah berpisah dengan manajer Ralf Rangnick akhir musim lalu. Christian Eriksen bukanlah sosok yang asing di Liga Inggris. Sebelum bergabung dengan Manchester United, dia sempat berseragam Brentford musim lalu dan jadi andalan Tottenham Hotspur dari 2013 hingga 2020 silam. Lebih jauh, Eriksen mengakui ada perasaan yang aneh ketika dirinya bergabung dengan MU. Pasalnya, selama bertahun-tahun lalu dia selalu menjadi lawan dari klub berjuluk setan merah itu. Kata-kata yang dilontarkan Cristiano Ronaldo usai rapat ingin hengkang dari Manchester United pada Selasa 26 Juli terungkap. Ronaldo menggelar rapat dengan Erik ten Hag guna memutuskan masa depannya meski pelatih asal Belanda itu membeberkan rencananya pada musim ini. Ronaldo tetap ingin pergi. Dikutip dari AS, Ronaldo bersama agennya Jorge Mendes dan manajernya Ricky Regupe tiba di Carrington pada pukul 10.50 waktu setempat dan langsung menggelar rapat dengan Erik ten Hag. Ronaldo sendiri mendapatkan sambutan hangat dari rekan satu tim di Carrington yang bercerita soal pengalaman tur pramusim. Pada hari itu Bruno Fernandes dan kawan-kawan dijadwalkan menggelar latihan pada pukul 13. Sebelum itu berlangsung rapat dengan seluruh skuad, termasuk staf pelatih pada pukul 12. Ronaldo hadir dalam pertemuan itu dan dengan tenang memimpin rekan-rekannya berlatih. Ketika mengobrol dengan pemain dari Portugal dan Brazil serta beberapa pemain baru, Ronaldo mengeluarkan kata-kata penyemangat. "Oke, itu aja. Cukup. Saatnya latihan. Ayo latihan," kata Ronaldo. CR7 meninggalkan Carrington pada pukul 16.45 meski memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Namun mantan bintang Real Madrid itu diklaim tidak melakoni latihan pada Selasa tersebut. Ronaldo ngotot ingin pergi dari MU, sementara Jorge Mendes memberikan opsi untuk mempersilahkan Ronaldo pindah dengan status pinjaman dan kembali lagi ke Old Trafford pada musim depan. Klub Premier League Manchester United dilaporkan belum menyerah mendatangkan Anthony. Mereka dilaporkan kembali mengejar tanda tangan penyerang Ajax Amsterdam itu di musim panas ini. Namun masalahnya Ajax ogah menjual pemain timnas Brazil itu. Mereka bahkan membandrolnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga MU mundur perlahan. Menurut laporan The Athletic, MU ternyata belum menyerah untuk mendatangkan Anthony. Mereka dilaporkan akan membuka komunikasi sekali lagi dengan Ajax Amsterdam. Ini disebabkan Ajax dilaporkan berubah pikiran. Mereka siap menurunkan harga jual Anthony.
Awalnya mereka meminta sekitar 80 juta euro untuk sang winger, namun mereka dikabarkan siap membuka pintu negosiasi dengan MU. Menurut laporan yang beredar di Inggris, situasi Ajax ini disebabkan oleh desakan dari sang agen Anthony. Sang agen dilaporkan mendesak Ajax untuk menjual Anthony karena sang pemain tidak mau melewatkan kesempatan ini. Ajax awalnya ogah menuruti keinginan sang agen, namun lama-kelamaan mereka luluh dan mengikuti keinginan sang pemain. Erik ten Hag mengaku puas dengan skuad Manchester United sejauh ini. Khususnya ten Hag bersyukur punya pemain di lini serang yang terkoneksi. MU lewati tur pramusim dengan cukup ciamik. Setan Merah 3 kali menang dan sekali seri. Meski ada 2 sisa laga uji coba yang akan MU lakoni, mereka akan menghadapi Atletico Madrid pada 30 Juli dan Rayo Vallecano sehari setelahnya. Dilansir dari Mirror, Manchester United sebenarnya masih punya beberapa lubang yang meski ditambal, khususnya di pos lini serang. Stok penyerangnya terbatas. Trio Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Anthony Martial diyakini akan jadi trisula di musim depan, terlepas dari Cristiano Ronaldo yang masa depannya masih belum jelas. Sisanya hanya ada 2 pemain muda, yakni Anthony Elanga dan Amad Diallo. Masih ada Mason Greenwood tapi masih terjerat kasus sejak akhir musim lalu. Erik ten Hag sudah senang dengan performa penghuni lini serang MU. Menurutnya tiap pemain sudah terjalin koneksi dengan baik. Erik ten Hag pun menantang agar para penyerangnya bisa subur gol. Tapi jangan lupa pekerjaan utama lainnya, yakni menekan dari garis depan.